Jangan khawatir kalau pakan pabrikan harganya selalu naik atau melambung tinggi. Kita punya solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu, alternatif ternak peternakan skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Di pagi yang cerah hari ini pukul setengah 6 kita sudah sampai di rumah membawa pakan-pakan alternatif yang kita dapat di pagi hari ini. Pakan-pakan alternatif apa saja yang kita dapat di pagi hari ini, karena setiap paginya kita berbeda. Karena namanya juga limbah atau sampah, tidak pasti kita mendapatnya. Tapi biasa kita mengambil dari limbah rumah makan, limbah restoran, ayam Kentucky, limbah toko buah, kemudian juga limbah dari toko sayuran. Namun tidak pasti semuanya ada. Untuk hari ini kita mendapatkan dari limbah buah. Ini banyak, ada melon, dan kemudian limbah dari tepung penggorengan ayam Kentucky ya. Ini ada satu bak ini, dan rumah makan ini nasi yang sudah kita cuci, kita bersihkan, nanti kita campur dengan pakan yang lain untuk pakan ayam. Sedangkan yang tulang belulangnya ikan, irisan timun, itu nanti kita langsung kasihkan ke entok. Sama dengan limbah buahnya ini nanti kita kasihkan ke entok. Untuk limbah dari penggorengan ayam Kentucky tepung ini ya, tepung ini nanti akan kita fermentasi untuk stok pakan kita, untuk dicampurkan dengan pakan-pakan yang lain seperti sisa nasi, terus sayuran. Karena hari ini kita tidak dapat sayuran, tapi kita punya stok sayuran yang kita simpan dengan cara sistem silase. Jadi itu ya teman-temanku semuanya, untuk mengakali pakan alternatif yang khususnya dari limbah atau sampah ya, kita juga harus punya stoknya. Karena apa? Setiap harinya namanya limbah atau sampah itu tidak pasti adanya. Kadang banyak, berlebih, bahkan kadang juga kosong. Jadi satu solusinya di peternakan kita untuk sayuran, kadang kita mendapatkannya banyak. Makanya saat kita mendapatkan banyak, kita harus bisa menyimpannya dengan cara sistem silase seperti di video-video sebelumnya sudah kita berikan caranya untuk menyimpan sayuran dari limbah toko sayuran ataupun dari pekarangan kita seperti daun pepaya, daun kelor, daun apa itu kangkung, bayam yang tumbuh liar banyak di pekarangan kita. Saat kita bersih-bersih maka bisa kita simpan juga. Karena apa? Sayuran juga tidak bagus kalau diberikan berlebih. Jadi kuncinya di pakan alternatif itu harus seimbang. Beberapa campurannya itu memang harus seimbang ya. Seperti ada limbah dari rumah makan nasi, kemudian ada sayuran dari limbah toko sayuran, kemudian ada fermentasi limbah tepung penggorengan ayam Kentucky itu, kemudian yang terakhir kita menggunakan dedak bekatul. Kalau ada biasanya kita menambah dengan itu limbah dari ikan atau potongan-potongan ayam yang tidak dijual atau tidak layak untuk dijual lagi, kita rebus, kemudian kita campur dengan dedak bekatul. Itu proteinnya sangat bagus. Jadi teman-temanku semuanya, untuk mengakali biaya pakan khususnya di peternakan skala rumahan harus menggunakan pakan alternatif. Kuncinya pakan alternatif itu harus yang murah, mudah didapat. Walaupun murah, tapi untuk mendapatkannya jauh dengan ongkos yang mahal, tentu perlu diperhitungkan lagi. Jadi harus yang mudah dan murah didapat, bahkan kalau bisa gratis. Itu yang harus bisa kita usahakan, kita upayakan. Saya percaya kalau kita sudah sering mencari pakan-pakan alternatif, itu pasti kita akan menemukan
solusinya tinggal kita mengambilnya setiap hari. Jadi kita tidak mencari lagi. Seperti Pak Nu juga setiap hari habis subuh itu berangkat tinggal ngambil ke lokasi. Jadi tidak mencari-cari lagi karena memang sudah lama bertahun-tahun kita menggunakan pakan alternatif itu dari limbah. Makanya kita sudah tidak mencari tapi tinggal mengambil saja. Jadi pukul setengah 6 pagi kita sudah sampai di rumah. Setiap hari begitu. Dengan ternak ayam dan entok yang jumlahnya ratusan, kita tidak membeli pakan pabrikan. Itulah keuntungan manfaat daripada kita menggunakan pakan alternatif dari limbah. Dan manfaat lain tentu secara tidak langsung kita sudah mengurangi daripada limbah atau sampah. Karena kalau kita tidak ambil pasti ini sudah masuk ke tempat pembuangan sampah. Jadi menambah polusi udara. Jadi secara tidak langsung kita juga ikut memelihara kesehatan lingkungan. Dan manfaatnya untuk kita tentu bisa mengurangi biaya dari produktivitas ternak kita yang mencapai sekitar 80%. Sehingga dengan biaya yang murah tentu keuntungan akan semakin melimpah. Itu yang kita harapkan sebagai peternak skala rumahan. Tentu akhirnya adalah keuntungan. Sebentar ada kereta yang lewat. Pas sekali persimpangan ya, 2 jalur, jadi agak lama. Itulah karena kandang kita bersebelahan dengan rel kereta. Jadi sewaktu-waktu itu ada rel kereta yang lewat. Bahkan ini tadi 2 kereta bersimpangan karena ini 2 jalur. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-temanku semuanya tidak ketinggalan info-info tentang pakan alternatif yang kita dapat setiap harinya. Oke, terima kasih untuk yang selalu mengikuti video-video Pak Nu untuk pakan-pakan alternatif. Apa yang harus kita lakukan sebagai peternak skala rumahan adalah berusaha, berupaya untuk mengurangi dari biaya pakan yang mencapai hampir 80% ya. Jadi kita upayakan, kita usahakan sebagai peternak rumahan tentu tidak menggunakan pakan pabrikan. Karena apa? Dengan pakan pabrikan itu memang pertumbuhannya cepat besar, cepat panen, tapi keuntungannya yang sedikit. Jadi saya rasa percuma juga kalau kita juga mengejar hanya cepat panen tapi dengan biaya yang mahal. Pada akhirnya tentu keuntungan yang akan kita harapkan tentu dengan keuntungan yang lumayan atau besar. Terima kasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga semuanya diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran dan dalam pekerjaan khususnya hari ini ya, dan hari-hari berikutnya, dan tentu dimudahkan rezekinya atau dilancarkan rezekinya. Yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang masih nganggur juga cepat mendapatkan pekerjaan tentu yang halal, yang berkah, mendapat rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib terus berusaha, Tuhan yang akan menentukan akhirnya.